Kisah seorang biksu yang meminta dibangunkan 75 tahun setelah dimakamkan. Selamat datang di YouTube channel Rinto Soedjarwo. Sebelum aku lanjutkan cerita, silakan kalian klik dulu tombol subscribe, like, share video ini, dan tinggalkan komen di bawah video ini. Karena saking takutnya pada kematian, orang-orang ini tuh melakukan pencarian pada hidup abadi. Dan berbagai metode seperti meditasi, meminum ramuan rahasia, hingga membukukan diri agar bisa ke masa depan. Seperti berikut ini adalah kisah tentang orang-orang yang menantang maut dan nyaris hidup abadi. Dasi Dorso Itigilov. Dasi Dorso Itigilov adalah seorang biksu yang lahir pada tahun 1852 di daerah yang bernama Buryatia di Rusia. Itigilov merupakan pemuka agama Buddha paling tersohor yang diyakini masih hidup di alam meditasinya hingga sekarang di dalam pencahariannya terhadap keabadian itu. Itigilov dikisahkan melakukan meditasi pada penghujung hidup di tahun 1927 silam untuk berangkat ke nirwana. Meminta untuk dirinya dipindahkan dari makam pertama dan dibangunkan 75 tahun kemudian menggunakan doa dan mantra yang dikemukakan dalam wasiat. Ini pun benar dilakukan pada tahun 2002, di mana makamnya itu tuh dibongkar dan mayatnya itu dipindahkan. Dalam proses ini tidak ada satupun yang menyangkal kalau kondisi mayat itu tuh masih mirip dengan manusia hidup yang sedang tertidur, karena jasadnya itu tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali. Berat badannya juga masih sama. Saking menakjubkannya jasad ini, para peneliti mengklaim bahwa organ dalam dan juga mata Itigilov kini masih dalam keadaan baik. Sayangnya misteri tubuh Itigilov ini tidak bisa diketahui lebih lanjut karena sejak tahun 2005 peneliti yang menyangkut jasad yang biksu dianggap terlarang karena mengganggu perjalanan seorang biksu di nirwana. Yang kebenarannya itu tentu masih dipertanyakan hingga sekarang. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang merupakan kaisar pertama Tiongkok yang berkuasa pada tahun 221 sebelum Masehi sebagai seorang raja dengan tingkat kemakmuran super tinggi. Dirinya tidak hanya terlalu obsesi pada penaklukan lewat peperangan, tetapi juga dengan kehidupan abadi. Menurut Qin, dengan hidup abadi, dirinya dan bala tentara Tiongkok bisa menaklukkan seluruh dunia dalam waktu singkat. Maka dari itu, untuk mewujudkan obsesinya ini, sang kaisar memberikan tugas kepada bawahannya untuk mencari ramuan keabadian. Mereka pun lalu mencarinya hingga ke negeri lain dengan mengutus penyihir utama kaisar dan 500 prajurit lainnya untuk berlayar hingga menyuruh ratusan cendekiawan untuk menemukan ramuan itu di dalam kerajaan. Tapi sayangnya misi ini tidak terwujud sehingga membuat dirinya murka dan membantai seluruh cendekiawan kerajaan yang hanya menyisakan dirinya menunggu kabar dari pasukan yang sedang berlayar. Namun sayang, hingga akhir hayatnya pasukan tersebut tidak kembali. Dan Qin Shi Huang yang meninggal di umur 49 tahun. Alexander Bogdanov. Bogdanov merupakan seorang ilmuwan Rusia yang memfokuskan studinya pada transfusi darah. Sebagai ilmuwan, tentu saja hasrat keingintahuan Bogdanov sangatlah tinggi. Bahkan saking tingginya, dirinya mengeluarkan sebuah pernyataan tentang keabadian dan juga potensi awet muda dengan transfusi darah. Dalam pernyataannya tersebut, Bogdanov mengungkapkan kalau transfusi darah dan sel manusia yang lebih muda dan lebih unggul seperti olahragawan bisa menjadi sumber keabadian dan juga membuat orang awet muda jika dilakukan dengan rutin. Pernyataan ini pun dikuatkan dengan transfusi darah yang dilakukan pada dirinya sendiri. Bogdanov melakukan secara rutin yang dimana dia memang terlihat muda dan lebih aktif dari umurnya. Hal ini kemudian banyak mengundang orang yang tertarik pada teori Bogdanov. Namun sayangnya teori ini mendapatkan jalan buntu justru karena Bogdanov sendiri yang kemudian meregang nyawa pada transfusi darahnya yang ke-11. Nah, ternyata tubuhnya itu menolak transfusi darah yang berlebihan. Untung saja belum banyak orang yang mengikuti jejak Bogdanov.
Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video ini sampai selesai, dan aku akan sangat senang apabila kalian mau men-share video ini agar aku lebih bersemangat dalam berkarya. Jangan lupa untuk subscribe, juga like, dan tinggalkan komen di video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See ya.